Ketika mendapatkan informasi Pak Presiden Prabowo membentuk Satgas Penertiban Hutan dan Sawit di awal tahun 2025, saya tertegun karena saya ragu apakah benar beliau akan bergerak menertibkan hutan, terutama sawit yang dengan buas selama lebih dari 20 tahun terakhir merampok aset kekayaan kayu Indonesia, digergaji, dijual untuk kepentingan mereka. Mereka itu modal sawitnya nol, menjual pohon, dan mereka dapat pinjaman dari Bank Himbara. Bayangkan, itu kegiatan yang luar biasa merugikan. Bahkan pada rezim lalu dibentuk Satgas semacam itu. Ternyata hanya buat alat tekan ke para oligar untuk menyumbang kegiatan politik pejabatnya dan usaha penggalangan dana serta kekuatan, bukan benar-benar mau meniadakan langkah pembabatan hutan di tanah air Indonesia tercinta ini. Mau tahu ketuanya siapa? Ya siapa lagi? Sang mantan kalau nunjuk orang karena idenya ya dari dia, ya dia juga yang memimpinnya, dan gembos lah. Gak ada aksi nyata kecuali para raja hutan tadi berkonsolidasi ke arahnya biar nurut dan tetap hutan dibabat. Ternyata bukan Satgas ini dibentuk, namun Satgas ini kencang bergeraknya. Saya pun beberapa kali diminta ikut dalam penggerebekan dalam tanda petik pada aksi-aksi langsung di lapangan. Pagi naik Hercules dari Halim menuju beberapa lokasi bersama petinggi TNI, Kabareskrim, Jampitsus, dan tim kejaksaan juga BUMN serta wakil Kementerian Keuangan. Kami satu pesawat dan saya bisa bersumpah saya saksi nyata kegiatan tersebut. Bukan basa-basi Pak Presiden Prabowo kali ini. Lahan 3,5 juta hektar diambil balik oleh negara. Namun kerusakan hutannya nyata, senyata-nyatanya kenyataan. Mereka memang sadis, kejam, dan merusak. Jadi bencana yang terjadi bisa dikatakan man-made, alam bereaksi. Rakyat tak berdosa menjadi korban. Rakyat yang nggak dapat apa-apa jadi korban. Mereka para oligar enak-enakan tinggal di Singapura dan luar negeri bahkan. Di tanah air hanya pegawai-pegawainya dan pejabat pelindung mereka di jabatan lama yang masih enak-enakan menikmati masa di tempat lain yang nyaman dan tidak merasakan derita rakyat korban bencana secara langsung dan bahkan tidak merasa bersalah atas jutaan batang pohon ditebang karena fasilitas mereka. Sahabat, coba renungkan video lama berikut ini. The big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. We were in Tesanilo Tesanilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Saya baru lihat, kaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Untuk itu kita sarikan bencana yang membuat banyak korban tidak mengerti dan tidak berdosa, hilang harta mereka bahkan nyawa mereka dalam video berikut ini. Sahabat, Pak Prabowo tugasnya berat banget. Belum selesai masalah tambang, sekarang masalah hutan dan pohon, serta binatang, serta masyarakat yang terkena musibah. Dan kapan mereka yang merusak hutan itu dipenjara, dimiskinkan, dirampas asetnya? Segerakan Pak. Peace.